Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gabungan organisasi jurnalis, konten kreator, dan mahasiswa di Solo berunjuk rasa menolak revisi RUU Penyiaran 2024 yang dinilai mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Berawal saling sindir di media sosial, seorang siswa kelas 7 merundung seniornya di Kota Tegal. Polda Jawa Tengah bongkar praktik penjualan puluhan motor ilegal bekas yang hendak dikirim ke Vietnam. Dua pembegal asal Demak diringkus petugas usai menggasak dua korbannya dalam waktu dan lokasi yang sama di Kota Semarang. Para pelaku mengincar perempuan yang membawa tas dan sedang berada di jalan yang sepi. Ardian bergeming saat ditangkap Jatan-Ras Polrestabes Semarang di rumahnya. Pria 19 tahun ini tak menyangka kejahatannya membegal perempuan di jalan sepi akhirnya terendus polisi. Usai menangkap Adrian, polisi kembali menangkap Nursan, rekan Adrian. Pria 25 tahun itu ditangkap di warung. Kedua warga Demak ini ditangkap karena membegal dua perempuan sekaligus dalam waktu yang sama. Kapolrestabes Semarang mengatakan pembegalan terjadi di wilayah Sendangmuyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Keduanya merampas tas dari dua perempuan dengan jarak lokasi kurang dari 100 meter dan terjadi pada sore hari. Peristiwa pembegalan ini terjadi di dua kali di tempat yang kurang lebih sama. Jadi TKP pertama dan TKP kedua ini jaraknya kurang lebih 5 sampai 100 meter lah kira-kira gitu. Jadi setelah begal ini terus depannya begal. Ya. Sore. Jadi peristiwanya tanggal 7 Mei kurang lebih jam 4 sore di bundaran Taman Sendangmuyo, Kecamatan Tembalang. Dari hasil curian, pelaku mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah dan sebuah ponsel. Hasil curian itu kemudian dibagi dua. Tersangka Adrian mengatakan sudah 5 kali membegal. Hasil kejahatan itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan harian. Buat kehidupan sehari-hari. Kamu kerja apa, Mas? Kerja saya persewaan lift job. Lift job. Oh, sing keran-keran. Keren traktor deh. Apa yang Pak? Kini keduanya harus berurusan dengan hukum. Mereka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Berawal saling sindir di media sosial, seorang siswi kelas 9 dirundung 3 juniornya. Meski sempat didamaikan pihak sekolah, orang tua korban tetap melapor ke polisi. Video berdurasi 59 detik ini merekam perundungan siswi di salah satu SMP negeri di Kota Tegal. Namun pada kasus ini, kakak kelas yang jadi korban perundungan adik kelasnya. Korban adalah siswi kelas 9, sementara pelakunya adalah 3 siswi kelas 7. Melihat video anaknya yang ditampar, dijambak dan ditendang, mendorong orang tua korban melapor ketiga pelaku ke Polres Tegal. 3 anak itu akhirnya diperiksa di ruang PPA didampingi orang tua masing-masing. Dari pengakuan para pelaku, perundungan dipicu saling sindir di media sosial antara korban dan para pelaku. Pak G ya, misalnya G melaporkan bahwa anaknya ya istilahnya telah dibully atau dirundung ya, istilahnya sampai viral kemarin. Kita hari ini sudah dipanggil antara pihak yang anak ini yang berhadapan dengan hukum ini sudah kita panggil. Sekarang sudah datang, sedang kita interogasi. Kemudian yang menjadi korban pun sama. Ini sudah datang juga. Nah, hari ini kita tunggu ya dari pemeriksaan ini bagaimana, ceritanya bagaimana, nanti setelah ini kita informasikan kembali.
Perundungan terjadi pada 17 Mei lalu di wilayah Tegal Timur. Pihak sekolah telah mempertemukan keluarga korban dan pelaku, termasuk melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Kota Tegal. Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ke ranah hukum, tetapi karena sudah melapor ke Polres sehingga proses hukum berjalan. Namun polisi akan mengajukan penyelesaian kasus perundungan siswi secara kekeluargaan karena kedua pihak yang berkonflik masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Berhati-hatilah saat menjual motor. Seorang pria di Kabupaten Semarang ditipu oleh calon pembelinya. Pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli itu mengaku terpaksa mencuri karena butuh uang untuk berobat anaknya dan bayar utang istrinya. Rian warga Banyuwangi, Jawa Timur ini kini mendekam di sel Polsek Bendungan. Ia ditangkap lantaran mencuri motor dengan modus berpura-pura sebagai pembeli. Ia melancarkan aksinya pada 26 April lalu. Saat itu pelaku datang ke rumah korban yang menjual motor, lalu mengecek kendaraan serta kelengkapan surat. Memanfaatkan kondisi korban yang kelimpungan mengurus anak yang menangis, pelaku meminta untuk mencoba mengendarai motor untuk tes kondisi kendaraan. Tanpa pikir panjang, diizinkan oleh pemilik motor. Namun setelah 30 menit lamanya, pelaku tak kembali. Tak hanya motor, surat kendaraan seperti BPKB dan STNK motor juga turut dibawa. Tersangka akhirnya ditangkap pada 10 Mei kemarin saat berada dalam bus di pintu tol Kalikangkung, Semarang. Ya, begitu surat-surat dikasihkan, BPKB, STNK, dikasihkan sama tersangka, kemudian kebetulan pada saat itu anaknya rewel di dalam rumah. Si korban ini tidak mau menemui anaknya dulu, tapi tersangka ini langsung bawa kabur motornya. Kemudian penangkapan ini sempat dijual ke Jogja, yang bersangkutan lari ke Jawa Timur berusaha mau pindah ke Jakarta. Tersangka menjual motor tersebut di Yogyakarta dengan harga 16 juta rupiah. Ia beralasan mencuri karena kebutuhan ekonomi keluarga. Baru ini? Kok punya niat kayak gitu, Mas? Ceritakan, Mas. Awalnya anak saya sakit, terus istri saya kami punya utang. Pada saat itu hari itu juga saya harus bayar. Jadi saya gelap mata, saya gila. Punya anak berapa? Tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. 80 motor ilegal yang hendak diselundupkan ke Vietnam digagalkan Polda Jawa Tengah. Praktik ini merugikan negara sebab menjual motor leasing yang bekas dengan status motor baru. Ini bukan ajang pameran motor terbaru. Jajaran motor ini adalah kendaraan ilegal yang hendak diselundupkan ke Vietnam. Ada 80 unit motor yang disita di Reskrimum Polda Jawa Tengah dari hasil penyelidikan di Stasiun Tawang Semarang hingga sebuah gudang di Jawa Timur. Awalnya polisi mengungkap adanya pengiriman motor ke Surabaya tanpa dilengkapi dokumen dari Stasiun Tawang pada awal Mei lalu. Dari sana disita 5 motor dari tangan tersangka Azari. Lalu dikembangkan lagi dan ditangkap pemodal Sumantri warga Demak dengan menyita 10 motor. Polisi pun menelusuri pengiriman motor yang ada di Surabaya dan didapati 65 motor di salah satu gudang milik dealer. Di gudang inilah jadi tempat untuk meriset ulang seluruh kilometer motor sebelum dikirim ke Batam untuk diekspor ke Vietnam. Kendaraan yang leasing yang masih mempunyai minimal 1 minggu, kemudian berapa kilometer dibawa ke Surabaya. Setelah di Surabaya nanti dikumpulkan di salah satu dealer A. Di dealer itu dirubah, dibuat 0 km. Dibuat 0 km, kemudian koordinasi dengan beberapa saksi yang dari Batam yang sekarang lagi kita lakukan pemeriksaan, kemudian dikirim ke Vietnam. Jadi
Jadi jumlah pengirimannya dari tahun 2003 sampai sekarang sudah hampir 1.000 kendaraan. Modus yang dilakukan sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 telah menjual sekitar 1.000 kendaraan motor roda 2 keluar ranter baru. Dalam aksinya, salah satu pelaku mencari kendaraan leasing melalui media sosial dan membeli dengan harga miring tanpa disertai dokumen lengkap. Keuntungan yang ia dapat Rp500.000 per motor. Facebook. Jadi akunmu Facebook banyak penggemarnya. Bunyinya apa di Facebook? Jual beli SNK Audi. Gimana? Jual beli SNK Audi. Jual beli Motor SNK Audi. STNK only. Hanya STNK. Kok punya ide gimana? Ya kan banyak luar. Praktik kejahatan ini tentu merugikan negara karena pemalsuan dokumen kendaraan baru yang sebenarnya bekas. Untuk mengembangkan kasus ini, Polda Jawa Tengah akan mengirim tim ke Vietnam untuk mengungkap jaringan di sana. Kalau yang ini masih umurnya paling banyak 1 minggu. Jadi baru keluar dari dealer atau dari leasing, sehingga yang dirugikan adalah leasing-leasing. Jadi ini yang kita ungkap, dan tadi atas perintah Pak Kapolda, nanti tim akan berangkat ke Vietnam, koordinasi dengan polisi Vietnam untuk jaringan yang ada di Vietnam. Berarti ada dealer yang ikut bermain? Nah, berdasarkan pemeriksaan sementara dari tersangka menjual kepada Surabaya mengatakan ini adalah kendaraan off-road. Nah, ini masih didalami oleh tim keterlibatan yang bersangkutan. Seluruh motor hasil kejahatan dikembalikan kepada lembaga leasing resmi. Sementara kedua pelaku dijerat pasal 480 dan atau 481 KUHP kasus tindak pidana penadahan dengan ancaman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.